Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari Prodi PGSD 1C dengan nomor NPM 20862060078. Di sini saya akan membacakan cerita tentang kancil yang suka mencuri dan merusak tanaman. Kancil yang suka mencuri dan merusak tanaman. Pagi yang sangat cerah. Pak Tani bersiap-siap untuk pergi ke kebun, dengan hati gembira dengan membawa cangkulnya. Pak Tani, aku akan pergi ke ladang untuk memeriksa kebun timunku. Mungkin saja besok hari sudah bisa dipanen. Dengan begitu gembiranya sesampainya di kebun timun, Pak Tani sangat terkejut. Buah timunnya berhamburan di kebunnya itu. Pak Tani, aduh, siapa yang berani merusak kebun dan buah timunku ini? Mengapa harus dirusak? Aku bukan petani yang pelit. Jika ada orang yang ingin meminta timunku, ambil saja. Tapi jangan sampai merusak seperti ini. Dengan hati sedih, Pak Tani pulang ke rumah. Ia berpikir-pikir di sepanjang jalan menuju rumah. Hewan apakah yang suka memakan timun? Pak Tani, pasti hewan yang merusak dan mencuri mentimunku adalah si kancil. Sesampai di rumah, Pak Tani mencari akal untuk menjebak si kancil. Pak Tani akhirnya berhasil mencari akal untuk menjebak si kancil dengan membuat orang-orangan yang diberi lem pelekat yang sangat kuat. Hari pun mulai sore. Orang-orangan itu sudah selesai dibuat dengan segera dibawa ke tengah kelan timun untuk dipasang. Pak Tani, aku tahu, kancil hewan yang sangat cerdas. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencuri timun itu. Malam pun telah tiba, dan si kancil datang untuk mencuri mentimun. Kancil tertawa melihat orang-orangan itu. Kancil, hahaha, hanya orang-orangan saja, siapa takut? Kancil hanya melewati begitu saja orang-orangan itu. Lalu, ia memakan timun yang muda-muda. Hanya 3 buah timun saja ia makan dan ia merasa sangat kenyang. Ia tidak merusak timun yang lainnya. Setelah makan timun, si kancil mendatangi orang-orangan yang dibuat Pak Tani. Lalu, ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Kancil, aduh, kenapa bisa melekat seperti ini? Kakiku tidak dapat digerakkan. Kancil, hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, akan kupukul lagi kau. Kemudian kancil sangat marah dan kancil memukul orang-orangan itu dengan kaki yang satu lagi. Kancil, plak. Kini, kedua kakinya menempel sangat erat pada baju orang-orangan itu. Lem pelekat yang dipasang Pak Tani di orang-orangan itu sangat kuat, sampai si kancil kebingungan tak bisa melepasnya. Semalaman kancil menangis, karena kakinya juga bisa terlepas dari orang-orangan itu. Hari pun mulai pagi. Pagi harinya Pak Tani datang ke kebun timunnya itu, untuk melihat apakah benar si kancil atau bukan yang telah merusak makanan timunnya. Pak Tani, benar dugaan saya. Kutangkap kau kancil nakal, dasar biang kerok. Kau boleh memakan timunku, tapi tidak untuk merusak buah timun yang lainnya. Kancil, ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak tanaman timunmu itu. Aku hanya makan 2-3 buah timun saja, perutku sudah merasa sangat kenyang. Pak Tani tidak percaya dengan omongan si kancil. Leher si kancil diikat lalu si kancil dibawa Pak Tani ke rumahnya. Sesampai di rumahnya Pak Tani, kancil langsung diletakkan di dalam kurungan ayam yang di atasnya batu sangat kuat. Pak Tani, kancil, aku akan pergi sebentar ke pasar untuk membeli bambu sate. Pada saat Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate, ada seekor anjing peliharaan Pak Tani, hitam namanya, menghampiri kurungan si kancil. Hitam, kenapa kau dikurung di sini? Kancil, begini Tam,
Aku ini akan dijadikan menantu oleh Pak Tani, jawab Kancil. Hah? Kamu tidak pantas, Cil. Lebih baik aku saja. Aku sudah bertahun-tahun menjadi peliharaan Pak Tani, si Hitam. Kancil. Tapi Tam, Pak Tani sudah memilih aku. Sudah sana kau pergilah. Hitam. Lalu si Hitam tiba-tiba marah. Kancil, kalau kau tidak mau aku yang menggantikannya, maka sekarang juga batu yang ada di atas kurungan itu akan aku dorong, dan lehermu akan aku gigit sampai putus. Kancil, jangan gitu dong. Hitam, mau atau tidak? Kancil, baik, akan aku turuti keinginanmu. Dengan begitu cepat, si Hitam mendorong batu yang ada di atas kurungan ayam hingga terjatuh. Kurungan itu terbuka dan si Kancil keluar dari kurungannya. Sedangkan si Hitam menggantikan Kancil masuk dalam kurungan itu. Kancil, selamat Hitam. Sebentar lagi kau akan menjadi menantu Pak Tani, kata Kancil. Lalu Kancil pergi sambil berlari kencang. Beberapa jam kemudian, lalu Pak Tani datang dari pasar. Kemudian ia melihat si Kancil tidak ada dalam kurungannya itu. Pak Tani pun sangat kaget melihat si Hitam, anjing peliharaannya itu, berada dalam kurungan berubah. Hitam, hormat saya calon mertua, ucap si Hitam. Pak Tani, calon mertua katamu, kamu manakan si Kancil itu? Tanya Pak Tani. Hitam, sudah pergi ke hutan Pak Tani. Pak Tani, apakah kau benar-benar ingin menjadi menantuku? Hitam, benar sekali tuanku Pak Tani, jawab si Hitam. Pak Tani, sekarang keluarlah kau si Hitam dari dalam kurungan itu. Duduklah yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan memanggil putriku dalam rumah. Si Hitam duduk manis, sangat bahagia akhirnya menjadi keluarga dari Pak Tani. Tak lama kemudian, Pak Tani datang menghampiri si Hitam. Pak Tani, ini hadiah untukmu, teriak Pak Tani memukul kepala dan punggung si Hitam. Hitam, tunggu, ampun. Si Hitam menjerit dan melarikan diri. Dia baru sadar bahwa telah terjebak dalam tipu si Kancil. Si Hitam sangat marah karena sudah ditipu si Kancil. Awas kau Kancil nakal, jika nanti ketemu akan aku gigit kau. Keesokan harinya, si Hitam berjalan-jalan di hutan sambil mencari si Kancil nakal itu. Dan tak lama, si Hitam melihat Kancil sedang beristirahat di bawah pohon sambil menikmati angin kencang. Lalu, Hitam, hei Kancil, kau yang telah menipuku. Kancil, wah, gawat, si Hitam sudah mengetahui kebohongan itu. Anjing berlari sangat kencang mengejar si Kancil. Lalu Kancil berlari sekencang yang dia bisa. Namun, kecepatan si Kancil memang belum bisa dibandingkan dengan si Hitam yang merupakan anjing pemburu. Maka, dalam beberapa saat si Hitam sudah bisa berada di belakang Kancil. Kancil, Hitam sudah berada di belakangku. Aku harus segera bersembunyi di belakang batu besar. Akhirnya cerita si Hitam tidak dapat menemukan si Kancil. Pesan yang disampaikan, jangan suka mengambil barang yang bukan haknya atau mencuri. Karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik atau tercela. Selain merugikan orang lain, mencuri juga merugikan diri sendiri. Sekian dari cerita dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.